Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Raha di dalam program Renungan. Dan kali ini kami menghimbau saudara untuk like, subscribe, kemudian share, komentar YouTube channel ini untuk dapat menjadi berkat bagi yang lain juga dan terus ketinggalan. Kali ini saya satu Adam dan Hawa, yaitu desain ilahi untuk pernikahan yang diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai yang ke-25. Namun saya tidak membaca semuanya, itu tugas saudara di rumah. Nah, kali ini pernikahan adalah kesan Tuhan, bukan ide budaya, bukan produk zaman, bukan solusi sosial. Dalam kisah Adam dan Hawa, Allah memperlihatkan desain surgawi tentang relasi antara suami dan istri. Relasi yang saling menghormati, saling membantu, dan menyatu secara utuh. Jadi sangat disayangkan sekali kalau keluarga itu mereka mengabaikan, melalaikan tugas mereka sebagai suami dan istri di dalam pernikahan mereka. Yang pertama adalah pernikahan adalah solusi Allah untuk kesendirian. Sebagaimana yang sudah saya bahas pada yang sebelumnya, yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dan manusia itu tidak baik kalau seorang diri, maka dibentuknyalah seorang wanita dari tulang rusuk atau laki-laki. Nah, saudara, dalam nama Tuhan Yesus, dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Ini adalah tidak benar pertama dalam Alkitab. Maaf, saya ulangi. Ini adalah tidak baik pertama dalam Alkitab, bukan karena dosa, tetapi karena manusia diciptakan untuk relasi. Manusia diciptakan untuk berelasi. Hawa bukan cadangan, saudara, tapi jawaban spesifik Allah terhadap kebutuhan terdalam Adam. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia satu laki-laki, satu perempuan, satu wanita. Dan kemudian Hawa di sini bukan merupakan suatu cadangan, tapi jawaban spesifik Allah terhadap kebutuhan terdalam bagi seorang laki-laki. Pernikahan bukan cuma soal menikah karena usia atau tekanan sosial, tapi panggilan untuk mengatasi kesendirian melalui persekutuan jiwa. Suami istri dipanggil untuk menjadi sahabat sejati, bukan sekedar partner dalam urusan rumah tangga, akan tetapi menjadi suatu sahabat yang benar, sahabat yang kekal bahkan sampai mereka akhir hidupnya. Nah, saudara, dalam nama Tuhan Yesus, Hawa dicipta dari rusuk, makna kesetaraan dan kedekatan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 22 berkata, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dari ayat ini kita simpulkan bahwa wanita itu bukan kepala, agar tidak menguasai. Bukan dari kaki, agar tidak diinjak-injak.
tapi dari rusuk. Artinya dekat dengan hati, sejajar dalam dignity dan peran. Itu makanya Tuhan mengambil tulang rusuk Adam yang nanti diciptakannya yang sepadan, yang setara dengan Adam itu sendiri. Jadi saudara, pernikahan saudara di rumah bukan ada suatu perbedaan, tapi sepadan, setara. Suami bukan penguasa istri, dan istri bukan bawahan suami. Allah mendesain pernikahan sebagai tempat kesetaraan dalam kasih dan peran yang saling melengkapi. Dalam Efesus pasal yang kelima ayat 21 berkata, tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kemudian saudara, yang berikutnya adalah pernikahan adalah kesatuan ilahi. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 berkata, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernikahan bukan dua orang berjalan berdampingan, tetapi menyatu dalam tujuan, nilai, dan hati. Satu daging artinya persatuan emosional, spiritual, dan fisik. Itu arti dan maksud daripada ayat ini. Saudara, banyak pasangan hidup serumah, tapi tidak benar-benar menyatu. Pastikan keluarga saudara yang serumah agar benar-benar menyatu. Apakah kita masih membangun kesatuan? Atau justru sibuk dengan kehidupan masing-masing? Yang suami punya kesibukan, istri punya kesibukan, akhirnya tidak saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, inilah yang harus kita bangun di dalam keluarga kita. Yang keempat adalah pernikahan menghadirkan keterbukaan dan kepercayaan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 25 berkata, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, ini gambaran keintiman yang penuh kejujuran dan keamanan. Tidak ada topeng, tidak ada ketakutan, dan tidak ada manipulasi. Suami istri itu harus terbuka satu dengan yang lain. Istri terbuka kepada suaminya, dan suami terbuka kepada istrinya. Nah, saudaraku, apakah dalam rumah tangga kita ada ruang untuk saling terbuka tanpa dihakimi? Apakah pasangan kita bisa merasa aman secara emosional di dekat kita? Inilah yang menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Kalau belum, mari kerjakan dengan baik. Kalau belum sempurna, sempurnakan dengan baik. Saudara, sebagai penutup, kisah Adam dan Hawa bukan sekedar cerita kuno. Itu adalah blueprint surgawi untuk pernikahan kita. Untuk pernikahan saya, untuk pernikahan saudara. Maka belajar kita dari bagaimana kehidupan Adam dan Hawa. Allah adalah arsiteknya pernikahan kita. Pernikahan kita itu kesepadanan adalah fondasinya. Kesetaraan adalah fondasinya. Kesamaan adalah fondasinya. Itu yang paling utama kita bangun di dalam atau di tengah-tengah keluarga kita. Kemudian kesatuan adalah tujuannya. Bukan perpecahan, bukan perceraian. Saya mau ingatkan kepada saudara, jangan sekali-sekali engkau menceraikan, hai suami, istrimu. Dan istri, jangan sekali-sekali engkau menceraikan suamimu. Bagi saudara yang sudah cerai, kembalilah kepada pasangan masing-masing. Ingat, kesatuan pernikahan itu tujuannya adalah kesatuan. Itulah tujuan daripada pernikahan, bukan perpecahan, bukan perceraian. Kemudian orang yang suami istri itu kepercayaan dan kasih
adalah atmosfernya pernikahan. Jadi saling percaya satu dengan yang lain. Suami percaya kepada istrinya, istri percaya kepada suaminya. Jadi jangan ada curiga satu dengan yang lain. Jangan, hindari. Itulah nanti yang akan mengakibatkan kita kepada perpecahan. Nah, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, refleksi untuk suami istri. Apakah saya menjadi sahabat sejati bagi pasangan saya? Pastikan akan hal demikian. Apakah saya masih menghargai pasangan saya sebagai ciptaan Allah yang sepadan? Apakah rumah tangga kami mencerminkan kesatuan dan kasih seperti desainnya Allah? Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Refleksi ini. Baiklah wanita maupun pria, baiknya dia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah saya menjadi sahabat sejati bagi pasangan saya? Apakah saya masih menghargai pasangan saya sebagai ciptaan Allah yang sepadan? Apakah rumah tangga kami mencerminkan kesatuan dan kasih seperti desainnya Allah? Ulang-ulangi pertanyaan ini setiap hari. Makanya jangan engkau hanya mendengarkan renungan ini lalu engkau lupakan. Boleh engkau putar berkali-kali untuk merefresh, untuk memperbaharui setiap hari dari waktu ke waktu, agar keluarga kita keluarga yang sejati, agar keluarga kita, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya berdoa kepada saudara pada hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau yang menciptakan pernikahan. Ajari kami untuk terus membangun relasi kami menurut rancangan-Mu dengan kasih, saling menghormati, dan kesatuan yang sejati. Biarlah rumah tangga kami menjadi cermin kemuliaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.